Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, jumpa lagi dengan saya Heru di channel ini, Jejak Heru. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosan ya lihat muka saya terus gitu. Oke, jadi teman-teman, kali ini saya sedang berada di ladang ya, yang beberapa kali sempat kita kontenkan ya. Ladang di Kaplingan, ini Jalan Meranti Timur, Unit 6, Rimau Bujang, Kabupaten Tebo Jambi. Ini ekstransmigrasi. Nah, jadi setelah 21 tahun saya merantau ke sini tahun 2001, akhirnya kebeli juga tanah walaupun cuma segini ya, tapi ya alhamdulillah. Jadi ini ukurannya 15, cuma sampai situ aja, kali ke belakangnya itu 80 meter. Jadi saya ngambil 8 kapling karena satu kaplingnya ukuran 15 kali 10. Jadi kami ngambil satu lajur ke sana. Ini satu kaplingnya di posisi ini 7 juta. Jadi semuanya 56 juta. Oke. Ya, saya coba ingin sampaikan buat khususnya adik-adik calon perantau gitu ya. Ya mungkin bisa dijadikan pelajaran. Maksud saya gini, jadi saya merantau udah 21 tahun, ini baru bisa kebeli tanah, dan ya walaupun alhamdulillah juga sih, tapi baru segini gitu loh. Kalau di Sumatera itu kan kebun itu apa ya, orang biasanya menyebutnya sekian hektar, sekian hektar. Ini boro-boro 1 hektar, 1/8 hektar aja nggak ada. Kalau dihitung cuma 1.200 meter persegi gitu ya. Pelajarannya gini teman-teman, jadi dulu tuh saya merantau memang barangkali kurang mendapatkan ridho dari orang tua. Ini kayak kuncinya di situ kayaknya teman-teman. Jadi waktu itu ya gitulah, kalau yang teman-teman pernah nyimak video saya yang dulu bagaimana saya merantau ke sini, kabur dan sebagainya, itulah. Jadi barangkali karena kurang ridho dari orang tua, keluarga, akhirnya waktu itu ya merantau tuh gimana ya, kita selalu dapat duit gitu ya, tapi habis terus gitu ya, entah itu untuk sekedar pesta-pesta, makan-makan sama teman-teman ya kan, nggak pernah bisa nyimpen uang. Jadi cuma habis kayak gitu. Padahal kalau kita hitung-hitung 21 tahun, anggaplah 2 tahun lah, kita bisa nyisihkan atau nyimpan uang per tahunnya itu 10 juta misalnya ya. Insya Allah itu sebenarnya bisa, kalau dari dulu insya Allah bisa, kalau 1 tahun nyimpan 10 juta itu. Itu kalau 20 tahun kan udah 200 juta ya. 200 juta itu kalau dibelikan tanah sekarang di sini udah dapat 2 hektar teman-teman. Karet tua ya, atau lahan kosong di sini sekitar itu ya. Jadi kalau 200 kurang lebih ya dapatnya 2 hektar gitu. Tapi ya karena kesalahan itu, jadi pertama ridho orang tua, yang kedua waktu itu tuh kayak kita nggak punya tujuan merantau tuh arahnya kemana, maksudnya targetnya seperti apa, rencana ke depan itu nggak ada gitu loh. Jadi ngalir aja dan semuanya nggak terencana gitu. Nah, setelah nikah itu baru terasa, waduh ya juga nih, nggak punya tanah, masa kita mau numpang terus ya kan. Dan orang sering bilang inilah Indonesia, tanah air kita, tapi ternyata kita numpang ya kan. Nah, jadi buat adik-adik yang calon perantau yang masih muda-muda, kalau merantau ya ini, kalau saran saya silahkan aja. Pertama, ridho orang tua itu harus didapatkan dulu. Yang kedua, betul-betul direncanakan ya, betul-betul direncanakan biar nggak terlambat seperti saya. Karena khususnya orang Jawa ya, kalau suku lain mungkin agak beda ya. Kalau orang Jawa tuh kalau merantau kok nggak bisa beli tanah, itu kayaknya kurang afdol gitu loh. Jadi kalau bisa merantau itu bisa beli tanah, entah itu di kampung halaman atau di tempat perantauannya gitu. Kalau enggak ya kayak gimana ya, ya itu kurang afdol aja gitu. Ya alhamdulillah akhirnya kami bisa beli, walaupun ini sedikit, cuma 1.200 meter persegi ya, alhamdulillah juga. Dan ini pun saya juga dibantu sama keluarga ya, sama orang tua atau mertua saya, kemudian bapak angkat saya Pak Haji Kholidin. Kami ucapkan terima kasih sekali yang telah mensupport kami, dan juga tentu saja support dari kawan-kawan ya yang selalu mendoakan ya, mudah-mudahan
tercapai keinginan Mas Heru gitu ya. Terima kasih sekali doanya. Oh ya, ini sedikit ini teman-teman, kalau kemarin kan rencananya kita ambil yang di sana ya, yang dekat sungai ya, di pinggir sungai gitu. Nah akhirnya kita terpaksa pindah ke sini teman-teman, karena beberapa pertimbangan. Kalau kemarin kan rencana kita memang mau untuk pertanian gitu ya, di pinggir kali. Nah gambaran awal itu diperkirakan sungainya itu kan belok-belok nih. Gambaran awalnya tuh bisa diluruskan gitu, lurus terus kita ngambil tanah yang di sebelah sungai itu. Tapi ternyata tidak seperti yang kita bayangkan, karena belakangnya itu bukit. Jadi alat beratnya nggak bisa, atau mungkin kalau misalnya mau dikerjakan terlalu besar biayanya kali ya, diperhitungkan sama pihak ini developernya. Akhirnya ya sudah, dia itu belok gitu dan tanahnya agak miring. Jadi kedepannya kalau misalnya mau buat rumah, otomatis pondasinya harus ya makan biaya lebih ya. Kalau misalnya kita mau jual lagi juga nawarkannya agak lebih berat gitu. Jadi akhirnya ya sudah, saya rundingkan sama istri milih yang sini, walaupun nambah biaya. Kalau di sana kemarin cuma 5 juta, di sini 7 juta. Kita ambil 8 kapling. Oke, jadi hari ini kita mau tanami dulu. Ini kebetulan ada bibit pinang sisa, jadi agak kuning-kuning, agak kurang bagus, tapi nggak apa-apa lah. Insya Allah nanti kalau kita rawat pasti akan subur juga. Kita tanam di bagian depan dulu. Ini cuma ada 6 batang. Ya, sekaligus juga sebagai tanda bahwa ini di bagian kita di sini. Itu. Oke, jadi ini bibit pinangnya kemarin sisa. Yang lain udah kita jual kemarin. Kita kan sempat jualan bibit pinang kemarin. Ini sisa-sisanya. Oke, belajar dari pengalaman kemarin, kalau nanam pinang tuh dia harus dalam, kalau enggak dia akarnya akan naik gitu teman-teman. Jadi agak dalam, nih saya sengaja agak dalam nih. Ya besok kita pupuk pakai pupuk kandang, biar ini sementara aja sih. Tanahnya ini berapa hari nggak hujan, jadi kering dan lumayan keras. Ya ini kelemahannya yang sini nih jauh dari air teman-teman. Kalau misalnya ini mau untuk pertanian, memang bagusnya dibuat sumur nih, karena kalau ngambil dari sana ya bisa, tapi cukup jauh. Nah kalau sumur bor itu di sini harga pasarannya 10 juta satu sumur ya. Jadi ya sudah, kita nabung dulu. Jadi ini rencananya kelilingnya mau saya tanami pinang semua nih, keliling, dan agak saya bikin rapat nanti, karena sekedar untuk apa ya, pagar lah gitu atau pembatas. Kemudian rencananya kita mau tanami durian teman-teman. Ini kalau kami hitung-hitung 15 kali 80 meter itu muat sekitar 18 batang durian, karena jaraknya seperti yang saya sudah belajar sama Mas Giso ya, itu 8 kali 9 meter. Jadi saya hitung-hitung muat 18 batang. Terus selain pohon durian, nanti kita juga mau tanami pepaya teman-teman. Pepaya tapi bukan diambil buahnya, melainkan pepaya yang apa ya, yang jantan gitu teman-teman, yang bunganya itu loh yang kita ambil. Karena ya kita sudah kemarin pikir-pikir apa ya, karena kalau saya ngerjain ini full itu waktunya nggak bisa, karena kita ngurus warung ya kan, warung kita belum punya karyawan, masih kita tangani sendiri, jadi waktunya nggak memungkinkan kalau full ngerjain untuk pertanian di sini. Jadi kemarin setelah kita pertimbangkan, memperhitungkan hama monyet yang masih banyak di sini, kita pilih pepaya itu, pepaya yang jantan yang diambil bunganya. Karena kami udah ada ya semacam riset kecil-kecilan gitu, gimana caranya untuk
mendapatkan pohon-pohon kates yang banyak bunganya itu. Nah, jadi kemarin di belakang rumah kita punya pohon pepaya atau kates itu. Setiap yang kita semai itu sekitar 90% itu hasilnya ya yang jantan atau yang berbunga itu, teman-teman. Jadi kita udah siapkan di rumah bibitnya. Ini saya perkirakan muat 100 batang. Nah, bunga pepaya itu di sini cukup lumayan, teman-teman. Jadi 1 kilo itu rata-rata 20.000 1 kilonya. Jadi sekarang orang-orang di sini hajatan itu banyak yang memakai kembang atau bunga pepaya ini sebagai salah satu menunya gitu. Jadi ya sudah, kita tanam itu aja. Kayaknya persaingan juga belum begitu banyak, karena kayaknya bahkan belum ada yang mengebunkan secara serius pepaya jantan ini yang diambil bunganya itu, teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, cuma ini tanahnya keras sekali, teman-teman. Ya, ini ada orang ke ladang. Ya, jalannya cukup lebar, teman-teman ya. Nah, ini nanti insya Allah bakal jadi jalan rame karena tembus jalan 10 sana, 8 meter ini. Cuma ini tanahnya keras karena bekas alat berat ya, bulldozer gitu kan. Jadi ini keras sekali. Ini tadi saya coba itu ya cukup keras. Nah, jadi rencananya nanti habis lebaran kita sewa ekskavator yang kecil. Ekskavator yang kecil itu ya, kita bikin semacam parit keliling. Jadi pinang itu ditanam di parit itu, karena memang harus dalam juga. Terus termasuk bikin lubang untuk ini durian sama pepayanya juga rencananya mau pakai ekskavator kecil itu, karena biar kalau kita hitung-hitung lebih murah itu daripada kita bayar orang. Karena kalau saya kerjain sendiri juga waktunya itu yang nggak memungkinkan gitu. Jadi untuk khususnya durian kita pengennya betul-betul yang terbaik nanti. Jadi kita bikin lubang paling nggak 1 x 1 x 1 meter, dalamnya 1 meter, lebar panjangnya 1 meter. Nah, udah gitu kita siapkan pupuk kandang, dolomit, arang dan lain sebagainya. Kita campur dulu sampai betul-betul bagus. Nah, saya belajar dari channel YouTube juga, salah satu channel buat temen siapa ya yang di Kalimantan kemarin yang magang di Jepang gitu kan. Dan saya juga ambil pelajaran dari yang kemarin nanam melon, Pak Marmo. Memang di Sumatera kalau untuk nanam-nanam tuh bagusnya gitu. Jadi di lubang dulu, tanahnya diangkat, udah gitu tanahnya dicampur pupuk kandang, dolomit dan arang dan lain sebagainya, ditimbunkan baru ditanami. Nah, itu yang mantap. Kita mau praktekkan itu ya, mudah-mudahan nanti berhasil sesuai rencana. Kalau untuk pepayanya juga gitu, cuma kalau yang pepaya kan dia nggak terlalu besar ya, lubangnya paling ekskavator sekali keruk atau 2 kali keruk aja udah cukup gitu. Kalau di sini sih ya ini memang jauh air, tapi harapan saya kalau belajar dari pengalaman sini jarang kemarau panjang. Jadi ya paling 1-2 bulan ada aja nanti hujan gitu. Oke, itu teman-teman ya, mudah-mudahan ini jadi pelajaran khususnya buat adik-adik calon perantau ya. Jangan seperti saya. Jadi kalau merantau itu harus ya atas ridho orang tua, keluarga, dan rencanakan dengan matang. Jangan berfoya-foya habisin duit, akhirnya setelah berkeluarga bingung gitu. Karena kalau udah keluarga gini, ternyata yang dipikir tuh nggak cuma kita saja, tapi kita juga udah mikir anak, teman-teman. Jadi kita kan kalau dalam agama jangan sampai meninggalkan generasi atau keturunan yang lemah gitu ya. Salah satunya lemah ekonomi saya pikir. Jadi kasihan juga nanti kalau anak saya itu miskin gitu kan. Jadi kita udah berpikir ke sana juga. Setidaknya kan ini bisa buat modal ya anak-anak besok ya. Kalaupun orang tuanya tersiok-siok sekarang ya, mudah-mudahan anak-anak ke depan tuh sudah setidaknya pede lah karena udah punya sedikit modal dari orang tuanya. Oke, itu saja teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon doanya mudah-mudahan apa yang kami rencanakan berhasil,
terwujud seperti apa yang kami rencanakan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.